Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di nongkrong virtual bersama Pak Dodi Anwar. Kali ini akan presentasi tentang master plan perkantoran Tenayan yang didesain di tahun 2013. Dan proyek kedua ada rumah tinggal atau residence di Bangkinang, ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Dodi, akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan karir dengan cerita proyek. Nanti terakhir kita ada sesi tanya jawab juga nanti di sesi ketiga. Oke, saya masukin dulu teman-teman ya Pak. Untuk teman-teman yang sudah join, nanti videonya dimatiin dulu sama audio, nanti di mic-nya di mute dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab, nanti kita bisa langsung tanya jawab di mute dulu. Tapi untuk sementara kita mic-nya di mute dulu dan videonya dimatiin dulu sementara. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini kita pengajar. Kali ini kita akan ada project sharing bersama Pak Dodi Anwar. Pak Dodi Anwar salah satu arsitek yang kita kenal, berkiprah di Pekanbaru, Riau. Beliau ini aktif di beberapa proyek swasta dan di proyek pemerintahan juga. Oke, mungkin kita panggil langsung aja. Pak Dodi, silakan Pak, videonya. Ya. Halo Pak Dodi. Halo Parlin, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Gimana? Udah UAS? Wah, belum Pak. Iya, apa kabarnya Pak? Udah setelah sudah jadi dokter nih sekarang nih. Udah berkat doa Parlin. Iya, alhamdulillah Pak. Wah, kalau nggak ada Parlin nggak selesai kayaknya. Iyalah, jadi kita satu alma mater Pak ya. Jangan mater nih. Jadi Pak Dodi sekarang gimana Pak? Kerja dari rumah atau udah ngantor lagi nih Pak? Misalkan baru PSBB udah dicabut? Iya, kerja seperti biasa. Oke, ya, sudah seperti biasa Pak ya? Kantor, jalan di Lewu Baru. Oh iya, kerjaan yang menyelesaikan yang ada lah. Sempat terganggu juga sama COVID sih. Itu terganggunya apakah speed-nya aja yang slow atau memang jadinya banyak yang dibatalin proyek Pak atau gimana Pak? Sebenarnya nggak batalin, depending, itu yang jadi banyak pengaruh gitu ya ke kehidupan di studio gitu. Ya seperti itulah Pak ya. Iya. Gitu. Pak Dodi dulu kan kuliahnya di ITENAS nih Pak. Ya. Nyebut tahun nggak ya? Tahun deh. Ya Pak? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa sih. Pak Dodi dulu kuliah di ITENAS tahun 94. Nah, 94 itu saya kayaknya masih SMP, Pak. Oke, jadi Pak Dodi ini dulu juga dia kuliah di ITENAS bareng sama Andan ya Pak? Pak Andan. Pak Andan. Bang Weldy juga. Ren di atas saya setahun. Ren 93 berarti Pak ya? 93, Ren. Iya, Pak Andan, habis itu sama itu saya juga Pak, sama teteh saya juga. Ipar saya di ini, namanya Diana Novita, panggilannya Didi. Jurusan? Arsitektur Pak, 95. Sorry, 95 Pak. 95, iya. Didi itu ada ipar juga tahun 88 tuh, satu angkatan sama Kak Fitri. Oh gitu ya, senior tuh. Oldies Pak. Apa kenangan buruk di ospek ya, angkatannya Kak Fitri? Enggak, belum ada cerita deh Pak. Oh, Pak mulai berpraktek arsitektur di Pekanbaru tahun berapa Pak? Jadi kisahnya kan Alkisah. Lulus 99, kondisi Krismon. 99 Krismon, benar. Semua konsultan di Bandung tuh udah tutup gulung tikar. Konsultan hebat tuh, konsultan X itu yang
saya pengen kerja banget di situ. Ya. Waktu Krismon itu saya lulus, pintu depan tuh digembok. Wah, tutup. Itu tuh bilang waduh kalau ini prospek ini agak kurang bagus nih. Memang perekonomian secara umum kurang bagus lah. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah lagi. Oh langsung, benar. Akhirnya saya pernah kerja 3 bulan lah, proyek itu habis gitu kan, nggak ada lagi. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah lagi waktu di ITB, jurusan MBA di ITB. Magister Manajemen. Ada MBA ya, itu kebetulan dapat beasiswa juga. Alhamdulillah. Lulus, berkiprah lagi ke arsitektur. Oke. Terus saya ke Jakarta tahun 2006, saya 2007 lah, 2 tahun saya di Jakarta. Terus balik lagi ke Bandung. Habis di Bandung saya ke Pekanbaru itu 2010. Oh. Jadi sekitar 10 tahun saya di Pekanbaru nih. Jadi bolak-balik kondisinya, anak istri kan masih di sana. Benar Pak, benar. Jadi waktu itu yang sambil itu S2 apa S3 Pak? Yang sambil yang bolak-balik itu Pak? Bolak-baliknya S3. Oh S3, benar. S3, jadi tahun 2013, sebelum 2013 saya kuliah lagi di Bung Hatta. Bung Hatta ambil arsitektur, magister. Lulus 2013, habis 2013 langsung nyambung lagi ke Unpar. Sekolah terus. Alhamdulillah. Untung selesai masalahnya gitu. Alhamdulillah. Ya gitu Pak, alhamdulillah sih Pak. Pak, berarti 2010 Pak ya, benar-benar balik ke Pekanbaru. Ya, 2010 tadi coba-coba ada proyek di sini kan. Ya. Suruh nawarkan konsep lah seperti itu. Okay. Ternyata itu beauty contest. Ada beberapa konsultan yang ada di sini kan. Saya diajak untuk bergabung. Saya majuin konsep. Akhirnya diundang tuh expose. Nah diundang, pas expose 2 minggu kemudian mereka bilang mereka tertarik dengan konsep saya gitu. Akhirnya yakinlah saya di Pekanbaru nih. Pak, ini saya dapat bocoran ya Pak. Asik. Dari intelijen A1 nih Pak. Bus. Katanya kalau Pak Dodi itu presentasi Pak, orang itu pasti biasanya terkesima dan senang Pak. Apa resep rahasianya Pak sehingga presentasi itu orang bisa senang lihatnya, habis itu bisa orang tuh tertarik gitu Pak. Itu mungkin juga buat teman-teman sini juga sih. Presentasi itu seperti apa sih Pak harusnya Pak? Oh presentasi ya. Jadi presentasi itu kan sebenarnya kita bercerita tentang apa yang ada dalam pikiran kita kan gitu. Kadang-kadang bukan dalam gambar, dalam slide, macam-macam lah. Jadi kalau kita menyampaikan pikiran kita, sebaiknya kita menyampaikannya secara menarik lah gitu. Kalau misalnya itu sebuah konsep, bisa nggak kita ceritakan seperti storytelling gitu. Storytelling, misalnya kita cerita konsep nggak hanya cerita item-item, tapi kita bercerita tentang apa yang kita pikirkan itu gitu. Sesederhana kok teori itu. Sebenarnya presentasi itu 20% itu konten. 20% Pak? What you think istilahnya. 20% itu what you think. 80%, 80% itu what you feel about what you think. Oke Pak. Nah, apa yang kita rasakan tentang apa yang kita pikirkan gitu. Jadi mungkin di situ ada kombinasi lah antara materi dan perasaan-perasaan kita gitu. Kalau bisa kita cerita tentang curhat lah, kita curhat dengan teman gitu. Kadang-kadang kita terbawa dalam irama curhatnya kan gitu. Asik. Kita sedih, kita ikut sedih gitu. Kita senang, ikut senang. Artinya ada keterlibatan seperti itu. Gitu. Berarti kita membawa orang untuk ikut ke perasaan tentang proyek ini gitu Pak ya, kita bawa gitu Pak. 80% itu menceritakan how you feel about what you think. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan itu gitu. Iya. Wah, ini sederhana. Teman-teman, ini ilmu ini. Jadi ini ilmu. Jadi presentasi itu bukan hanya sekedar bicara proyek ya Pak ya. Iya. Proyeknya apa, ini kemana, dari mana, tapi tentang bagaimana perasaan kita tentang proyek itu kali Pak ya. Iya, kita tentang misalnya ada hal-hal di luar teknis yang bisa nggak kita sharing sama teman-teman, sehingga teman-teman merasakan begitu ya proses-proses yang dilalui dalam sebuah proses desain seperti itu. Ya. Siapa Pak? Hari ini kita ada 2 presentasi nih dari Pak Dodi. Jadi ada ada master plan tentang perkantoran. Ya. Perkantoran Tenayan.
di tahun 2013 Pak. Ini maksudnya 2013 itu apakah desainnya atau project itu ditugaskan atau gimana Pak? Nah, jadi kalau untuk buat kawasan itu biasanya didahului dengan master plan. Okay. Nah itu master plan itu di akhir tahun 2013. Oke Pak. Nah tahun 2014 baru mulai DD. Detail engineering tahun 2014. Setelah dikonstruksi, dibangun itu multi years. Ya. 3 tahun nggak salah itu. Oke. 2014, 15, 16 nggak salah itu. 3 tahun multi years itu kerjanya. Siapa? Oh ya, berarti lebih dari setahun Pak ya? Iya, tahun jamak istilahnya itu anggaran tahun. Ya, benar. Itu. Jadi 2013 tuh buat master plan-nya lah gitu, proses. Berpikir awalnya lah lebih kurang seperti itu. Oke, teman-teman nanti Pak Dodi bakal cerita nih tentang master plan itu. Sana master plan ini menarik soalnya karena master plan ini kerja sama tim yang sangat besar ya Pak ya. Karena banyak ini sangat besar sekali master plan karena tidak hanya tidak hanya arsitektur aja tapi juga ada yang lain-lainnya. Nanti Pak Dodi bisa cerita sendiri deh. Pak, silakan Pak, di share screen lagi Pak. Share screen, oke. Ini ya. Bisa Pak? Ini? Oke, belum Pak. Oke Pak, sudah. Oke, kepada Pak Dodi, kami persilakan. Silakan Pak, nanti Bapak ada waktu sekitar 20-25 menit. Atau untuk paling maksimal. Proyek ini langsung? Iya Pak, langsung baru tanya jawab Pak. Gitu. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Parlin. Master plan ini sebenarnya banyak bertanya sebenarnya apa yang terjadi di Tenayan itu gitu. Karena ini sebuah proyek besar. Bagaimana rencana Wali Kota untuk merubah salah satu cara merubah wajah kota gitu. Awal-awalnya itu memang sempat terpilih Pak Wali Kota kita, Pak Firdaus MT pada saat itu selalu itu kalau ada rapat buka peta Pekanbaru. Nah itu, jadi saya beberapa kali diajak rapat bercerita tentang kondisi Pekanbaru melalui peta Pekanbaru itu. Gitu. Dan beberapa diskusi, Pak Wali itu membaca arah perkembangan kebijakan pembangunan kota itu yang lalu itu lebih ke barat. Nah kalau kita fokus ke barat maka kira-kira kotanya akan bincang gitu. Sementara beliau lihat di arah timur dan selatan dan utara tuh, terutama di Rumbai itu juga masih kosong gitu, masih banyak tanah kosong gitu. Jadi ada ide bagaimana, itu pertama. Yang kedua ada kebutuhan untuk memperbaiki lah kantor-kantor dinas yang ada di di pemerintahan Kota Pekanbaru. Memang beberapa kantor itu memang menurut pendapat saya ini nggak layak menjadi kantor lah kira-kira seperti itu. Gitu. Saya pernah coba kita lihat kantor dinas kesehatan misalnya gitu kan bekas rumah sakit sebenarnya itu di permak-permak dikit jadi kantor. Yang saya lihat lagi di dinas pasar misalnya Jalan Mangga misalnya itu kan Jalan Mangga atau Jalan Dagang itu kan rumah tinggal sebenarnya. Saya pernah ada urusan sana saya bilang ini kok kantor kok seperti ini gitu. Jadi sebenarnya wajar lah ada gagasan untuk memperbaiki kantor-kantor ini untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana yang ideal sebenarnya pembangunan kota dan sekaligus memperbaiki infrastruktur kota, khususnya kantor-kantor pemerintahan atau SKPD. Ada ide untuk membuat semacam kalau nggak salah itu namanya urban generator ya, tolong dikoreksi aja kalau saya salah. Membuat sebuah pusat pemerintahan kota tidak memperbaiki, tapi membuat pusat pemerintahan kota yang layak itu di daerah yang masih kosong. Gitu. Maka beliau lihat di peta itu, kira-kira arahnya kita harus ke timur. Memang di situ kondisi existing adalah kebun dan hutan. Tetapi kebun hutan lah daerah Tenayan, Kulim sana itu. Nah, terus kami melakukan beberapa kali survei dengan Pak Wali gitu. Memang kondisinya seperti itu. Dan saya sangat terkesan sekali waktu saat survei sama beliau gitu ya. Di jalan tuh saya ada berempat di mobil itu. Melihat anak kecilnya telanjang itu kayak di tengah kebun gitu loh. Itu dipanggil seorang pejabat dia bilang,
Pak, coba Bapak lihat tuh anak-anak telanjang itu memang di kebun di tengah hutan tuh, KTP orang tuanya itu adalah Pekanbaru. Itu saya merasa miris kok sampai ada anak kehidupan seperti ini di kota Pekanbaru gitu. Akhirnya ada semacam terpanggil gitu ya. Kita harus berpikir bagaimana mereka maju, bagaimana mereka makmur, secara pendidikan, kesehatan, gitu ya, dan ekonomi gitu. Jadi dengan kondisi seperti itu maka diputuskanlah di arah timur. Nah, posisinya di mana itu masih diskusi. Nah, singkat cerita, ditentukan satu titik gitu. Yang urusan pertanahannya itu ke satu orang saja gitu. Karena urusan bebasan lahan dengan kawasan yang dibutuhkan waktu itu sekitar 200 hektar, itu nggak mudah. Kalau pemiliknya beberapa orang gitu, nggak mudah. Akhirnya dicarilah pemilik satu orang, kebetulan ketemu dan ditawarkan untuk bekerja sama untuk membangun kota, maka yang punya tanah jual. Akhirnya dibebaskanlah sekitar 120 hektar tahap awal itu. Nah, disitulah mulai dianggarkan untuk membuat master plan tahun 2013 itu gitu. Dengan kawasan 120 hektar awalnya itu. Bentar, saya akan lihatkan kawasannya. Kok nggak next? Oke. Mungkin ini agak mumet gitu ya. Ini hasil peta kontur sebenarnya. Saya cerita sedikit lah biar jelek juga nggak apa-apa. Ini rencana jalan 70 ini sudah ada cikal bakalnya karena di ujung jalan ini itu ada PLTU, PLTU lagi bangun di ujung jalan, hampir ke Sungai Siak ini ujungnya. Nah, posisi ditempatkan 120 hektar itu inilah kondisi 120 hektar itu. Maka dimulailah perencanaan buat master plan seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat dilakukan pembuatan master plan, maka inilah tahap-tahap yang kami lakukan waktu itu. Saya sebenarnya tidak sendiri, master plan itu butuh banyak ahli. Yang saya ingat saja, itu yang bantu saya itu Pak Yose, itu ada temannya lagi planologi itu. Jadi kami sering bertiga sebenarnya itu untuk presentasi atau apa gitu. Nah, inilah yang diperlukan untuk membuat sebuah master plan itu. Ada kompilasi data, studi kelayakan, fungsi kebutuhan fungsi, membuat konstruksi seterusnya. Analisa fisik dan fisik ini kan lebih tugas ke planologi sebenarnya ini gitu. Itu ada ahlinya gitu itu. Tapi saya akan bicara di bidang saya, khusus bidang saya saja gitu. Nah, saya akan menayangkan animasi ya, bagaimana kawasan itu jadinya kira-kira itu. Ini saya menggunakan properti dari Maratama Cipta Mandiri ini. Saya tulis biar nggak komplain gitu. Ini sebuah animasi, kita saksikan dulu. Jadi ini adalah DED yang dilakukan oleh PT Maratama menyesuaikan dengan apa yang kami buat waktu itu. Apa yang dibuat di master plan.
Oke, saya skip aja biar agak cepat. Nah, ini konsep cara berpikir awalnya seperti ini. Yang garis ini adalah kawasan yang sudah dibebaskan sekitar 120 hektar. Pada saat itu Pak Wali pengennya direncanakan sekitar 300 hektar. Jadi memang kawasan perkantoran terpadu. Kawasan existing itu adalah kondisinya adalah kawasan kebun dan berkontur. Jadi pada saat hasil survei kita lihat, kita membacanya bagaimana menempatkan fungsi-fungsi itu di posisi yang paling tinggi. Gitu. Contoh, kita membuat 3 zona sebenarnya. Ini jalan yang sudah ada waktu itu. Nah, ini kita buat jalan akses utama. Dan di akses utama kita membuat zona kawasan wisata rohani kita nyebutnya. Kawasan wisata rohani, di situ ada Islamic Center, nanti ada wisata air gitu. Masuk ke dalam sedikit lagi, ini adalah kawasan eksekutif. Saya nyebutnya kawasan eksekutif. Ini berada pada kontur yang paling tinggi pada saat itu. Ini adalah kawasan legislatif dan yudikatif dulu. Di sini ada kantor DPR, rencana kantor DPRD, kantor inspektorat, kantor yang sifatnya yudikatif lah, penegak hukum. Sudah disiapkan juga ada untuk Polda, kalau salah ini wacana sudah mau pindah sini waktu itu. Nah, inilah ada 3 zona besar yang saya rencanakan di situ. Nah, Pak Wali dan saya waktu itu survei kondisi existing itu ternyata ada anak sungai. Nah, terus saya berpikir kelihatannya anak sungai ini bisa kita manfaatkan menjadi danau. Sehingga lokasi wisata ini, wisata rohani itu bisa ditunjang dengan wisata air gitu. Makanya ada ide untuk membuat danau buatan gitu. Jadi kira-kira Pak Wali ini terinspirasi dengan Putrajaya lah, nggak salah itu. Putrajaya. Bisa nggak kita buat seperti itu? Oh, tentu bisa. Dengan rekayasa engineering itu bisa. Nah, kondisi sekarang itu dam sudah dibuat daerah sini nih. Namanya itu untuk embung istilahnya ya. Tapi pintu airnya belum dibuka. Belum ditutup. Karena kalau ditutup pasti terjadi genangan. Genangan itu nanti cikal bakal nanti danau. Tapi karena banyak lahan yang belum dibebaskan, maka hanya disiapkan embungnya sama pintu airnya itu, pintu kontrolnya itu. Di depan sudah ada, kalau pernah ke sana itu kelihatan sini. Nah, di sini kita buat jembatan karena kontur di sebelah ini, selatan dan utara ini punya kontur yang sama. Jadi potensi air itu akan menjadi seperti ini gitu. Sampai ke belakang ke sana. Nah, ini kawasan eksekutif, saya nyebutnya eksekutif. Di sini adalah kantor wali kota dan SKPD yang mengelilinginya. Lantas kenapa dia bentuknya bulat? Saya ada ide, kenapa nggak kantor ini lebih terkesan transparan lah. Artinya apa? Transparan itu dalam beberapa definisi itu tentang transparan ini dalam konsep desain adalah bisa terlihat dan bisa dilihat. Kita bisa terlihat dan kita juga bisa melihat. Artinya ada saling kontrol sebenarnya. Jadi bentuk melingkar ini lebih mudah manifestasi dari terlihat dan dilihat itu, ini yang paling dekat sebenarnya daripada bentuk kotak atau rectangular itu. Maka saya buatlah ini. Idenya saya sampaikan waktu itu Pak Wali, kenapa saya buat seperti ini, usulkan kalau ada Pak Wali di tengah, maka Pak Wali bisa kontrol semua SKPD yang ada di lingkungan ini gitu. Memang kenyataan sekarang begitu. Wakil wali kota sama sekretaris itu bisa melihat ke ke kantor-kantor yang ada sekelilingnya gitu. Artinya mudah lah mengontrol gitu. Siapa tamu mungkin kelihatan tuh, saya nggak tahu. Siapa tamu, apakah kadisnya udah datang apa belum gitu. Nggak usah ditelepon, dilihat aja ketahuan nih gitu. Terus idenya melingkar juga. Ini saya usulkan menjadi kawasan walkably tadinya, walkably area. Jadi kawasan untuk berjalan kaki. Saya usulkan mau Pak Wali, kita buat kawasan yang ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan kendaraan. Sebelum Pak Wali langsung setuju. Waktu itu ini awalnya itu diameter sekitar 200 meter ini diameternya. Karena nggak salah ada standarnya tuh berjalan nyaman sekitar 200 meter lah gitu, berjalan nyaman. Tapi Wali nggak mau ini terlalu rapat. Wali itu pengen bangunan-bangunan ini
hadir di tengah kebun, gimana caranya? Atau di tengah taman gitu. Akhirnya diameter dibesarkan. Nanti kita siapkan sepeda. Jadi transportasi dalam ini antar instansi yang ada di sini itu menggunakan sepeda gitu. Jadi nanti suatu hari nanti kalau memang berfungsi itu semua akan ada pegawai-pegawai yang bersepeda sekitar di sekitar kawasan ini gitu. Nah gitu idenya. Nah di sini juga ada, saya buat ini ada semacam apa namanya, alun-alun gitu ya, apa ruang terbuka itu di depan kantor satu, dan ada ruang terbuka yang di belakang gitu. Ini yang sifatnya publik. Jadi biasa kan itu kalau pemerintah itu atau kantor baru itu dikunjungi masyarakat kan biasa tuh selfie-selfie, foto-foto, maka saya sempatkan ada di depan. Sementara yang private yang ada di belakang ini ruang terbukanya. Nah sekarang disinilah sering dilakukan upacara itu di antara pegawai di kalangan SKPD ini gitu. Memang ini belum pindah, tapi ini bangunan satunya kan sudah berkantor nih sebenarnya. Nah mereka menggunakan lahan di belakang dan nantinya semua itu akan menggunakan lapangan ini yang belakang ini untuk kegiatan-kegiatan bersama, upacara, olahraga, biasanya gitu. Oke. Sebentar di depan ini ada Islamic Center yang masjidnya lagi dibangun itu. Nah, terus ada juga rencananya di seberangnya ini, seberang dari masjid ini ada gedung trilogi, dia fungsinya perpustakaan yang saya baru usulkan konsepnya. Oke, ini dia. Ini waktu awal-awal banget nih. Ternyata dikembangkan lagi, nggak hanya 3 kawasan. Ini yang 3 kawasan yang utama, tapi dibuat area pendukung. Misalnya ini dibuat rencana kantor rumah dinas wali kota, wakil wali kota, sekda dan 3 asisten. Terus ada juga pimpinan dewan, rumah tinggal pimpinan dewan. Ini kalau salah DD-nya sudah jadi, ini bukan pimpinan dewan saja tapi ada rumah anggota dewan juga gitu. Jadi mereka bisa tinggal di kawasan ini. Oke, saya percepat. Ini yang master plan yang saya buat waktu itu. Ini yang jadinya gitu. Jadi ceritanya master plan dan DED ini nggak sama desain bangunannya gitu. Yang tadi itu animasi saya pinjam dari Maratama, itu produk dari DED. Tapi kalau overall kawasan itu sama, cuma bangunannya mungkin beda. Nah saya usulkan begini kemarin untuk kantor utama, itu sana sebutnya gedung B1. Di sini itu saya buat karakteristiknya adalah panggung. Ini ada semacam anyaman atau semacam krepiak atau apa itu sebagai shadernya. Karena ini kebetulan menghadap barat nih, bangunan utama. Terus di sini juga ada hall, ruang bersama di atas, dan paling atasnya itu ada semacam ini kayak sayap lah gitu. Saya sebutnya ini roda terbang. Waktu saya presentasikan ini untuk apa, saya bilang ini sebenarnya atrium. Di dalamnya ada atrium yang dimana bangunan ini bisa bernapas gitu, menggunakan udara luar gitu di dalam, menggunakan stack effect. Jika udara masuk di bawah, nanti kalau ada atrium di sini keluar. Nah ini adalah sayap, ini adalah kanopinya untuk bukaan-bukaan yang di atas itu. Tapi secara bentuk ini saya ambil dari roda terbang, rotor. Waktu saya sampaikan itu, mereka tanya roda terbang apa hubungannya sama Kota Pekanbaru? Saya bilang, coba waktu saya ekspos tuh, coba lihat di bahu bapak itu ada logo Kota Pekanbaru. Pernah amati nggak di situ ada roda terbang? Saya bilang gitu. Baru pada kaget, pada sadar gitu. Bahwa di badge-nya itu memang ada ini logonya nih. Logo Kota Pekanbaru ada roda terbang. Nah, kenapa ide saya menyimpan roda terbang di sini? Saya mencoba memahami bagaimana dinamisnya pembangunan kota di bawah pemimpinan Pak Wali Kota sekarang. Roda terbang ini, di lambangnya artinya pembangunan yang dinamis. Nah, kenapa nggak ini kita simbolkan di bangunan? Saya bilang gitu. Maka setujulah untuk Pak Wali ini sebagai simbol. Pada saat dibangun, begitulah kondisi kepemimpinan Pak Wali dengan pembangunan kota yang progresif. Oke, ini yang untuk bangunan. Di depannya juga ada masjid. Ini tadi kita lihat di animasi, ini adalah masjid. Ini rancangan awalnya yang dibuat oleh PT Maratama. Pada saat mau dibangun, ternyata
posisinya masjid itu pada di kontur yang kurang tinggi. Jadi saya dipanggil lah oleh Pak Wali Kota untuk mereview di masjid ini. Direview, coba apa masalahnya, terus saya pengen kata Wali pada kontur yang paling tinggi, lebih tinggi lagi daripada yang sekarang gitu. Akhirnya saya review, jadilah ini desain terakhir yang lagi dibangun sekarang tuh. Ini desain terakhir. Konsepnya panjang lah, nanti sesi sendiri kita cerita tentang konsep masjid ini. Jadi intinya inilah. Jadi yang kasih sini ada menara Alif Lam Mim nih. Ini menara Alif Lam Mim. Ini bangunan lagi pasang kubah kan. Nah ini dia. Oke, saya cepatkan aja nih konsep-konsepnya. Mungkin saya skip aja. Ini. Lantas di situ ada kantor DPRD. Nah, saya dulu sudah dibuat juga, dianggarkan untuk perancangan DED kantor DPRD. Yang betul rekan kita di sini juga dapat ini, dan saya disuruh menjadi tim leader waktu itu untuk merancang bagaimana DPRD yang ada di situ. Nah, inilah konsep yang saya tawarkan kemarin. Itu saya ekspos, ternyata diterima oleh Pak Wali gitu. Dengan narasinya lah, ini narasi panjang lah ini, nanti sesi sendiri bisa kita diskusi ini gitu. Ini kantor DPRD yang saya rancang untuk di kawasan Kenayan. Ini nampak atas kantor DPRD itu. Nah di situ ada trilogi, gedung trilogi seberang, posisinya di seberang masjid sebenarnya, itu nggak sempat di capture itu intinya. Konsepnya trilogi. Kenapa trilogi? Saya pengen mengabadikan karena Pak Wali sering membangun kota itu dari trilogi itu gitu, dan selalu disebut dan selalu ada simbolnya. Salah begini nih kalau ingat nih, Pak Wali trilogi itu selalu nyebut ini itu. Kenapa saya bilang ini bangunan nggak diabadikan saja gitu sebagai monumen gitu, karena saya baca trilogi itu konsepnya konsep memang membangun karakter mulia lah seperti itu. Kalau ini dijadikan bangunan jadi monumen, artinya telah ada suatu saat nanti telah ada pemimpin yang berpikir bagaimana membangun kesejahteraan dengan konsep ini, kisah yang bagus ini yang disebut trilogi gitu. Jadi semacam monumen lah. Oke, saya lanjutkan ke rumah tinggal. Rumah tinggal ini didesain tahun 2013. Kalau mendesain rumah tinggal itu punya karakter yang berbeda, pendekatan desain yang berbeda lagi gitu. Karena ini rumah tinggal yang akan ditempati, maka yang perlu kita kejar itu adalah bagaimana pertama itu bagaimana orang owner atau yang akan menghuni ini, bagaimana budayanya, bagaimana segala sesuatu tentang mereka ini gitu. Kalau saya membayangkan desain rumah ini seperti orang menjahit baju lah gitu. Kita tidak sedang membangun membuat mendesain baju seragam kan gitu. Beda sama perumahan itu dianggap semua orang akan sama dan semua orang akan mau gitu seperti itu. Karena kenyataannya manusia kan unik. Makanya keunikan itu yang harus kita kejar. Itu yang menjadi pendekatan desain yang saya lakukan di rumah, termasuk di rumah tinggal ini gitu. Pada saat awal-awal diskusi saya agak bingung. Ini kok umum sekali gitu. Kok sama seperti yang lain? Karakter, kehidupan keluarga, misalnya kita bagaimana dia hubungan dengan ART-nya, pembantu rumah tangga, bagaimana hubungannya dengan tamu-tamu, dengan tetangga, kok umum sekali misalnya itu. Jadi saya nggak dapat tinjauannya. Lalu saya penasaran, ini diskusi itu hampir 1 minggu, saya nggak desain. 1 minggu itu saya diskusi itu hampir 2-3 kali lah, sampai saya temukan titik di mana saya mendekati desain ini gitu. Pada saat diskusi, ini profesi ini bisnismen lah, masih muda dan sukses gitu. Ternyata saya ada si istri mengatakan beliau hobi koleksi kristal. Nah dari situ saya pikir kenapa nggak ini menjadi pendekatan gitu. Ini kan hobi, segala sesuatu yang hobi kita dukung tentu dia akan bahagia, kan senang gitu. Nah itulah idenya bagaimana mengekspos kristal-kristal yang ada kristal yang jadi koleksi mereka ini gitu. Ini animasi, mungkin abaikan aja penyanyinya nih. Nah, ini rumahnya kira di Bangkinang, Jalan Ahmad Yani. Mungkin kalau soal ke Bangkinang pasti lihat rumah ini deh. Saat bertemu dengan dirimu.
Aduh, ada penyanyi nih. Saya nggak punya animasinya, jadi ini aja lah, harap maklum ya. Kalau nggak suka sama penyanyinya, di mute aja nggak apa-apa. Oke. Oops. Nah, saya mohon maaf tadi agak mengganggu malam Anda dengan kehadiran penyanyi amatir tadi. Tapi idenya seperti ini, saya punya hobi musik memang. Saya pengen arsipkan karya-karya saya itu melalui video klip. Kalau yang lain kan rata-rata kan pada presentasi, menjelaskan rumah. Kalau saya enggak, nyanyi gitu. Nanti kalau perlu ya tanya saya gitu, saya jelaskan gitu. Itulah ide yang buat video klip nih. Ini ada di YouTube. Silakan dicek. Jangan lupa like and subscribe akhirnya begitu. Nah, ini adalah kondisi lahan rumah tersebut. Bukannya sekitar 14 meter, ke belakang itu sekitar 45 meter bentuk L. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini kalau pintu masuk, ini ada drop off, ada teras, nanti sini ada
ada tadi yang ada tinggi tadi kelihatan itu ini adalah foyer. Saya pengen membuat bagaimana lahan bukan yang sempit ini tapi masih terkesan luas. Nah, foyer ini tuh lebarnya sekitar 2 meter, tinggi plafonnya itu 12 meter. Nah, sampai 12 meter sampai keluar dari atap itu, dari nongol dari atap, dan itu saya tutup kaca. Saya asumsikan itu sebagai lampion lah gitu. Nah, di situ kesempatan pertama untuk mendisplay namanya lampu kristal itu. Nah, gitu. Jadi manfaat lampu itu nggak hanya untuk dalam rumah tapi muat juga untuk luar rumah gitu. Jadi kalau sana tuh memang maghrib suka dinyalakan, maghrib malam menyalakan lah. Tapi saya rasa memang cakep lah, anggun gitu. Paling tidak di Bangkinang nggak pernah ada yang beginilah gitu. Nah, gitu. Nah, sini ada di depan ini ada ruang tamu. Ruang tamu terbuka sifatnya karena mereka ini adalah businesswoman gitu. Mungkin ada tamu-tamu yang mungkin pembicaraannya nggak apa-apa didengar gitu. Dan satunya juga siapkan di sini ada ruang tamu yang sifatnya tertutup. Jadi kita masuk foyer, ini ruang tamu yang tertutup, ini bisa ditutup, memang ada pintunya, di sini ada terbuka sifatnya gitu. Nah, di depan tuh ada ruang tidur tamu, ada toilet, masuk lagi ke dalam, situ ada musola. Musola terbuka. Nah, sebelah kirinya ada tangga. Di ujung dari foyer itu ada ruang keluarga. Ruang keluarga ini punya kaca, kita punya reflecting pool di tengah itu. Tadi ada air mancur dari itu, ya ini di sini posisinya. Nah, ini adalah ruang makan dan pantry. Sementara di kiri itu adalah garasi. Nah, di belakang itu saya membuat satu bangunan sendiri sebenarnya, adalah ruang tidur utama. Ini bangunan sendiri sebenarnya gitu. Kelihatan hampir seperti terpisah. Masuknya dari mana? Ini masuknya dari ini. Saya buat jembatan sendiri, akses sendiri. Ini kan kelilingnya kaca nih. Nah, kita masuk dari sini. Nah, ini kayak jembatan. Nah, ini pintu sendiri. Dan sini juga sekarang tuh kemarin itu terakhir tuh memang pakai kunci. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Meskipun anak juga nggak bisa semua masuk. Di sini ada master bedroom. Di depannya tuh ada teras yang view langsung ke kolam. Ini berkontur nih. Ini tinggi, ini rendah. Jadi posisi kolam renang pada posisi rendah gitu. Jadi kelihatan semua kolam renang dari atas nih balkon. Nah, di belakang lagi itu ada tangga ke bawah lagi. Ini levelnya beda nih. Ini lebih rendah. Area wardrobe dan kamar mandi adalah area rendah. Ini area tinggi. Nah, di sini juga saya siapkan lagi. Ini tuh semacam kamar mandi terbuka gitu. Jadi saya sampaikan kemarin sama pemilik, owner. Jadi kalau berdua tuh bisa mandi lah. Kira-kira ya, secara private di taman gitu. Maka saya buat ya khusus tempat mandinya di belakang yang sifatnya terbuka. Kalau sifat tertutup mereka bisa langsung masuk ke bawah. Jadi kamar mandi. Sementara di area service ini ada carport, garasi mobil, terus ini ada dapur. Nah, ini ada konturnya, ada tangga lagi bawah. Dan di bawah ini ada ruangan, ada ruang gym dan ruang jaga kalau satu lagi di bawah nih. Itu ada dia sebenarnya 3 lantai nih rumahnya. Nah, lantai 2-nya ini kalau kita lantai atas itu ada ruang ini tangga, kita ada ruang duduk, tuh ada ruang tidur anak 1, itu ada ruang tidur anak 2. Di depan itu ada ruang entertainment. Nah, di sisi yang kiri ada tangga di atas dapur itu ada laundry dan ruang pembantu gitu. Jadi beda ruang pembantu dengan ruang jaga. Gitu. Nah, ini kira-kira yang saya maksudkan box kaca itu yang kelihatan kristalnya. Ini kalau sore itu nyalanya lumayan anggun lah kalau menurut saya gitu ya. Gitu. Kalau tidak Bangkinang nggak pernah ada ini gitu. Ini kita yang saya sebutkan foyer tadi. Ini sudah lebar 2 meter, di plafonnya itu 12 meter. Ini saya buat box kaca yang di mana lampu-lampu kristal yang gantung itu bisa kelihatan nggak hanya dari dalam rumah tapi dari luar rumah. Ini apa tadi? Semacam taman reflecting pool yang di tengah tadi. Ini yang saya maksud ada jembatan sendiri masuk ke ruang tidur utama di belakang ini gedungnya ini nih. Oke, nah ini kondisi ruang kolam renang di malam hari lah. Nah, ini udingnya, ini saya bingung, saya mendesain ini apa ya materialnya kira-kira bisa buat bulat dan bisa pakai backlight gitu. Jadi coba pakai kuali. Ini kuali ini kita eksperimen dengan kuali. Dulu saya minta Pak Mandor lah menyiapkan 3 ukuran kuali dan semua itu dipotong kupingnya, coba pasangkan ke
desain desain dinding ini gitu. Akhirnya ini pilihan yang diameter 80 masalah. Atau kami siapkan lampu di belakangnya gitu. Di sini juga di kiri kanan juga ada lampu, di atas juga ada. Jadi ini kelihatan boros energi lah begitu. Sebenarnya di hari-hari ini nggak nyala, cuma owner mempersiapkan ini pada saat berpesta. Jadi kalau ada pesta, beliau nggak akan dekorasi lagi, cukup nyalakan lampu-lampu yang ada itu lumayan festif suasananya gitu, nggak perlu dihias lagi. Gitu. Nah, ini ruang tidur utama, saking senangnya kristal nih, ruang tidur utama juga pakai kristal gitu. Luar biasa. Ini dapur uniknya, ini dapur memang, saya lihat nih lebih mahal dapur daripada rumah saya nih kelihatannya gitu. Memang didesain memang yang menarik lah gitu. Dan di dapur ini ada tangga, ini dari garasi masuk ke dapur kan. Di sini ada ruang transisi ini adalah ruang pembantu. Sekarang tuh ada sofa, di sini ada TV, jadi pembantunya tuh lagi masak tuh bisa duduk di sini sambil nonton TV gitu. Oke, terima kasih Pak Lin. Ya, terima kasih Pak Yose. Pak Yose lagi. Pak Dodi. Iya. Maaf lama. Apa-apa Pak. Tadi saya ada ada bikin menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Oke. Jadi gini, ini ada 2 proyek yang dipresentasikan Pak Dodi. Tadi ada master plan perkantoran di Tenayan di tahun 2013, sama ada rumah tinggal. Nah ini teman-teman boleh langsung di-unmute aja mic-nya itu, atau nanti boleh di kolom chat juga boleh ditip pertanyaannya, kalau agak malu-malu juga nggak apa-apa. Terus saya sapa dulu yang saya kenal nih, ada Bung Daniel Alexander Napitupulu dari belajar dari mereka ini. Ini salah satu kelompok diskusi yang keren juga nih, lagi naik daun, keren banget nih. Halo Bung Daniel, ada pertanyaan kira-kira Bung? Halo Bang Parlin. Halo nih. langsung lagi halo, menikmati. Langsung ini, hai Pak Dot, saya lagi baru nongol nih. Iya nih, tadi saya benar-benar menikmati banget, apalagi yang di sesi ada Pak Dodi nyanyi tuh. Aduh. Tapi jangan lupa di like ya. Oh iya dong, subscribe. Jadi Pak Dodi Sinaga, Pak Dodi Sihotang ini. Udah cocok banget Pak Dodi. Ya tadi saya benar-benar ini ya, impress ya, kagum melihat master plan-nya Pak Dot untuk kawasan Tenayan itu gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya sih, progres saat ini itu sudah sesuai dengan harapan Pak Dodi sebagai rencananya atau belum ya? Maksudnya respon Bapak terhadap progres kawasan kota kita yang baru ini bagaimana gitu? Oke. Wah, itu aja sih. Kalau dari saya sih mungkin itu aja. Iya. Oke. Thank you Neil. Ya, dengan senang hati. Langsung jawab, Pak Parlin? Boleh, Pak. Langsung jawab aja, Pak. Oke, terima kasih, Mas Daniel. Jadi, master plan itu, kan berarti ada 3 tahapan sekarang ya, master plan, DED, dan konstruksi. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah konstruksi itu sesuai dengan apa yang dipikirkan dalam master plan? Itu 95% lah, nggak salah terlalu optimis. Itu sesuai dengan master plan. Yang berbeda itu sedikit itu adalah penempatan masjid. Pada saat itu masjid mau dibangun, itu ternyata di konturnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi itulah Pak Wali Kota ingin masjid ini kan harus kita muliakan lah, muliakan karena di tempat suci, maka pindahkan ke lokasi kontur yang lebih tinggi. Jadi di sana saya memang ada kontur lebih tinggi sekitar plus 45 lah waktu itu. Itu kita motong setengahnya karena itu bukit, puncaknya itu tipis, maka kita perlu potong cut and fill untuk dapat tapak si masjid gitu. Jadi sekarang masjid itu dari bundaran itu elevasinya sekitar 7 meter gitu. Nanti rencana itu dari bundaran itu bisa naik ke masjid, kita siapkan tangganya gitu. Wow. Gitu. Jadi kalau semua pola semua ikut master plan.
Ya, wow. Nanti boleh dong Pak, next time kalau misalnya Bapak ada pekerjaan master plan lagi, saya diajak untuk kolaborasi Pak. Oh siap, saya senang lah. Bisa kerjasama pada nih, kita coba suatu waktu ya. Ya, mungkin gitu aja dari saya. Ya, makasih. Thank you Neil. Pak, boleh dong nanti kita kapan-kapan ini Pak ya, sesi bukan home tour sih, kalau ini mah lebih ke jalan-jalan ke sono gitu Pak. Ayo, saya bilang kenal dekat lah sama ownernya. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau ini? Ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan langsung di kolom chat aja. Pak, saya mau nanya yang master plan itu, kan di sini juga ada teman mahasiswa nih, saya lihat ada mahasiswa juga dan ada fresh graduate juga. Mengerjakan master plan itu butuh waktu berapa lama Pak? Idealnya Pak? Master plan itu kami dulu 12,5 kalau salah, efektifnya 12,5. 12,5. Iya, tapi kan tim kan banyak, gitu kan. Jadi kajian-kajian itu memang harus didahulukan tuh, gitu. Kalau ada kajian-kajian itu, wah kita mau langkah tuh kan agak susah ya, gitu. Ya. Gitu. Jadi simultan lah. Kami diskusi dengan Pak Wali Kota, saya khususnya berdiskusi dengan Pak Wali Kota dengan apa yang menjadi visi beliau terhadap pusat perkantoran ini. Dan perlu informasi sedikit, sekarang itu lagi dirancang RDTR kawasan Tenayan. Kebetulan saya juga terlibat di situ sebagai arsitek RDTR. Nanti terjemahkannya nanti kan RTBL tuh. Nah, RDTR ini yang kami garap sekarang itu itu pengen Tenayan ini menjadi new spirit of Pekanbaru lah, seperti itu. Karena ini paling mungkin untuk direalisasikan. Karena kalau kita membangun pada kawasan yang sudah berhuni, itu agak sulit. Itu sosial sama ekonominya berat tuh. Nah, kebetulan Tenayan ini masih kosong, maka beliau pesan sekali, ini kalau bisa 20 tahun ke depan sudah menjadi semacam kawasan maju lah seperti itu, kawasan modern lah seperti itu. Gitu. Oke, siapa? Di 2,5 bulan efektif Pak ya? Ya, 2,5 bulan. Pak, itu ini teman-teman yang lain belum ada nanya lagi nih. Apa mau saya todong aja kali ya? Nah, lagi nontonin YouTube tadi kali. Nih, Pak Weldy nih ada nih. Ya. Ada Bang Weldy. Boleh lah nanya. Nah, halo, Pak Weldy. Mas Agra nanti ya. Bro, apa kabar? Udah lama nggak jumpa nih. Lama banget. Lagi di mana posisi? Di rumah. Oh, rumahnya di mana nih? Rumahnya di sini, di sono? Di sono. Oh, sono. Iya. Udah ini kan, udah liburan tapi nggak bisa balik. Gitu. Nggak bisa balik ya, nggak bisa lagi. Oke. Nanti banyak syarat-syaratnya. Jadi udahlah di sini aja dulu kan. Kita bersaunaria di sini. Sip. Aku mau nanya itu yang tadi yang master plan itu kan bentuknya itu kayak cul-de-sac ya, yang eksekutif itu ya. Ya. Itu apakah udah diantisipasi? Aku nggak tahu ya peraturan di Pekanbaru bagaimana, peraturan pemerintahnya mengenai SKPD tadi namanya SKPD ya? SKPD itu ya. Apakah SKPD itu bisa berkembang? Itu kan bisa berkembang, bisa bisa bertambah atau bisa susut gitu kan? Itu kan tergantung sikap politiknya si wali kota gitu kan? Iya betul. Jadi kira-kira bisa nggak ada antisipasi nggak? Karena itu kan cul-de-sac itu kalau misalnya SKPD itu berkembang, itu kira-kira bagaimana perkembangannya gitu? Iya. Perkembangan dalam master plan-nya sendiri gitu. Iya. Itu ada berapa ya? Ada 8 atau ada berapa? 9 bangunan. 9 ya. Nah, 9 yang di kawasan eksekutif ya. Ya, jadi misalnya berkembang jadi 12 atau jadi 13 itu SKPD-nya. Itu kira-kira bagaimana mengantisipasinya seperti perkembangan itu gitu. Oke. Mungkin satu itu dulu lah. Ya, oke. Terima kasih. Kalau mau kedua nggak apa juga ya? Langsung aja Bang, kedua Bang. Langsung aja ya. Aku tadi tertarik masalah Tenayan Raya itu. Itu emang bagus lah, dikembangkan suatu wilayah di mana ada identik dengan Pekanbaru ya. Iya. New spirit Pekanbaru. Spirit New Pekanbaru, pokoknya kalau orang pingin lihat Pekanbaru, mungkin bisa lihat ke Tenayan Raya atau tempat lain. Tapi kalau sekarang bikin Tenayan Raya, oke lah, alhamdulillah.
Ya. Tapi tadi kan disinggung masalah pembangunan, kan Senayan Raya itu pasti udah ada beberapa wilayah yang ada penduduknya gitu ya. Ya. Habis itu kenapa nggak itu dulu dicari semacam visibility semacam potensi yang ada, semacam dibuat dulu semacam SWOT analisisnya gitu. Ya. Apa kekurangan, kelebihan dan potensial yang bisa dikembangkan sebelum membangun sesuatu yang baru gitu. Ya. Karena kalau aku perhatikan kebanyakan di pekan terutama di Riau itu yang baru itu kira-kira nanti seperti apa magnet untuk menarik orang ke sana gitu. Iya. Karena kan awal-awalnya oke lah. Kalau kita perhatikan misalnya orang bikin baru di Riau itu kayak mall, kayak suatu kawasan baru, langsung orang rame gitu ya. Pertama-pertama. Mungkin 3 bulan pertama oke lah. Habis itu sekarang kita kan bagaimana menjaga keberlanjutan biar orang tetap terus ke sana tanpa merusak ekosistem masyarakat di sekitarnya gitu. Atau aktivitas masyarakat, justru malah mungkin dengan adanya studi yang visible, mungkin yang existing kondisi yang ada sekarang bisa dikembangkan sehingga bisa memberi dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya gitu. Itu dulu lah. Oke. Thank you Bang Weldy. Oke, terima kasih Pak Weldy, pertanyaannya luar biasa dan kritis itu. Nah, masalah pengembangan tadi kan bentuknya itu melingkar. Waktu itu kami sudah antisipasi jika terjadi pengembangan SKPD SOT namanya, struktur organisasi itu berkembang kan karyawan bertambah terus kan gitu. Ya betul. Nah, itu jadi sistemnya itu seperti pohon nih Pak. Perkembangan pohon. Jadi intinya itu ada sekarang. Jadi kalau misalnya ada perkembangan lagi, dia ada di lapis kedua nanti, lingkaran kedua. Nanti ada pengembangan lagi sampai lingkaran ketiga dan seterusnya gitu. Jadi pada saat itu berkembang menjadi bangunan Pak yang sudah padat lah seperti itu. Jadi bisa ditelusuri sejarahnya di mana awalnya itu kawasan itu gitu. Nah, jadi memang sistemnya pengembangan kayak pohon itu Pak. Kulit tahun ya istilahnya dia, yang pohon tuh. Nah, gitu makin pengembangannya keluar, tapi mengikuti radius itu gitu. Oh, kayak ini di dalam pohon kan ada semacam umurnya, lingkaran dalam pohon gitu berarti. Iya, ada umurnya Pak. Jadi ada penambahan nanti langsung buat lingkaran kedua. Dan seterusnya seperti itu. Jadi pada telusuri induknya di mana tuh mesti terbaca lah seperti itu. Itu idenya gitu. Gimana Pak? Itu satu. Yang kedua, memang namanya Kecamatan Tenayan, kecamatan itu banyak penduduknya, ada penduduknya dan ada. Tapi kondisi existingnya Pak, itu mungkin 80% itu kebun di Tenayan tuh. Ada daerah tertentu lah kayak di jalan Hantuah sebagian itu memang ada penduduknya. Dan tapi di kawasan Badak ini, belakang itu mah kebun Pak. Jalan Badak sampai ke Sungai Siak itu kebun gitu. Nah, di situ yang akan kita diminta untuk berpikir keras gitu. Bagaimana menjadikan kota baru lah. Kota baru yang di dalam kota lah seperti itu. Jangan seperti pengembangan yang lalu. Pekanbaru ini identik dengan ruko gitu. Nah, ini kan kita harus hilangkan lah kalau bisa image Pekanbaru adalah kota ruko. Maka kita diminta seperti itu. Nah, apakah ini dampak ekonomi ke masyarakat? Tentu Pak. Yang tadi saya bilang, yang tadinya itu anak telanjang di tengah-tengah kebun itu Pak, sekarang itu udah punya ruko Pak. Jalan Badak tadi itu jalan yang lumpur lah, jalan seperti itu, jalan kebun aja lumpur. Sekarang tuh jalan itu di beton, harga tanah tuh udah hampir 10 kali lipat sekarang gitu. Nah, mereka investor tuh pada datang ke situ, tanah-tanah mereka tuh dijoinkan pada buat ruko, buat kios segala macam gitu. Nah, itu dampak ekonominya gitu itu. Dan itu pasti terjadi lah gitu. Dan ini akan terjadi terus. Nah, kawasan Tenayan ini sebenarnya terintegrasi dengan kan ujung jalan 70 yang tadi saya bilang ada jalan poros 70, ujungnya kan Sungai Siak. Sekarang tuh mau direncanakan jembatan Siak 5 kalau di sana tuh. Jembatan Siak 5 direncanakan dan terusan itu nanti sampai ke tol Dumai. Jadi bagaimana menghubungkan di sisi timur sampai Kota Pekanbaru nanti akses. Dan di ujung jalan sudah ada perencanaan kawasan industri Tenayan sekarang tuh. Maka kami di master plan
diminta untuk mengakomodir itu yang sudah rencana yang sudah dibuat di situ gitu. Nah, gitulah. Jadi keluar tol Dumainya yang dari Pacuan Kuda itu ya? Enggak ya? Lain lagi. Pokoknya jalan 70 sekarang Bajang Badak itu kan ujungnya jalan 70. Ujung 70 itu kan lurus ke utara tuh sampai ke pinggir Sungai Siak. Sampai ada PLTU di ujung, nggak salah. Nah, itu ada Sungai Siak. Sekarang ada jembatan di situ tuh. Jembatan Siak 5 tuh mau direncanakan di situ dan jalan akan ditentukan jalan sampai ke ketemu tol nanti itu. Jadi mungkin nanti menjadi jalan lingkar lah, kira seperti itu nanti. Jadi kawasan itu memang kawasan baru. Dan memang mungkin aktivitas ekonominya luar biasa nanti di sana. Itu kalau salah dulu masuk kabupaten kecamatan ini ya, dulu ada dibagi 2A sama B, aku lupa itu, Tangkerang Barat dulu ada 2 kecamatan yang disebut 1A, 1B gitu. Oh iya, pengembangan lah. Apa lah namanya, lupa gitu. Pokoknya ada dulu kan master plan dibikin sama UI itu gitu. Iya betul. Oke. Tapi kalau menurut aku sih, kalau masalah ruko itu sebenarnya gini loh, kalau bisa sih law enforcement itu jelas gitu. Ya kan? Bagaimanapun masyarakat pasti akan bangun lah itu. Nggak bisa diinikan gitu kan. Kalau jelas peraturannya dan itu emang konsisten, karena aku dulu pernah bikin riset masalah peraturan bangunan di Provinsi Riau dan Provinsi Riau. Itu memang target kita tuh waktu itu kota dan kabupaten gitu. Ujung-ujungnya peraturannya bagus semua. Bagus semua peraturan gitu. Sampai aku kan kaget gitu kan. Sampai ini menarik nih peraturan seperti ini gitu kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Akhirnya kita tarik kesimpulan penegakan hukumnya nggak jelas gitu. Satu lagi harus disiplin gitu. Itu sih sebenarnya kalau kalau intinya kalau walaupun bikin peraturan tapi si yang punya atau si pemerintah yang nggak disiplin menjalankan sama aja. Iya. Jadi kita mungkin sebagai arsitek mungkin akan kalau bisa sih mengawal inilah, karena teman-teman di Pekanbaru kan, teman-teman yang ada di Riau di Pekanbaru gitu, kalau bisa mengawal ini gitu, agar kota itu jangan lagi seperti Jalan Sudirman atau Jalan Nangka atau Jalan Tangkerang, Jalan Harapan Raya, habis Bapak. Oke, terima kasih masukannya Pak Weldy. Nanti kita namanya arsitek tentu nggak marah-marahin orang bangun kan gitu ya. Artinya kita cuma mengarahkan, kasih sumbangan pikiran bagaimana perencanaan kota itu yang baik gitu. Supaya nanti RDTR kan jadi perda kalau salah ya. Jadi perda itu jadi dasar nanti untuk membangun di daerah sana gitu. Mudah-mudahan lah. Sekarang pikirnya lumayan galak kok sekarang. Tenang aja. Itu ada yang bertanya Pak. Ada yang bertanya di kolom chat Pak. Malam Pak Dodi, dari Doni Vivia, bagaimana antisipasi master plan tersebut terhadap risiko kebakaran lahan? Mengingat sebagian besar lahan perkebunan dan mengingat Riau memiliki potensi kebakaran lahan tersebut. Terima kasih dari Doni di Dumai. Iya. Ya, kalau saya ini nggak sampai pikir seperti itu ya, cuman kalau melihat kejadian yang ada tuh, saya bayangkan itu kebakaran kan dibakar banyak itu, makanya banyak kasus-kasus itu kan. Ini kan kebun sudah jadi, nggak mungkin dibakar sama orangnya ini gitu. Lagi pula pemiliknya ini adalah Pemko, itu kan yang sudah memiliki 120 hektar sekarang tuh. Jadi nggak mungkin lah, tipis lah kemungkinan tuh dilakukan pembakaran secara sengaja. Yang banyak kasus terjadi di Riau ini gitu umumnya gitu. Tapi misalnya akan terjadi, kemungkinan itu akan jarak bangunan sama kebun itu kan jauh sebenarnya. Mungkin ada 50-60 meter tuh. Jadi nggak sampai, mungkin asapnya gitu. Tapi jangan sampai terjadi lah kebakaran. Antisipasinya berarti itu udah dibeli sama Pemko ya Pak? Kebun di sekeliling 120 hektar. Oke. Gitu. Berarti lumayan aman lah ya kira-kira ya Pak? Allah. Aman. Saya mau panggil tadi ada Bang Randy Mandala. Bang Randy silakan Bang. Kalau mau bertanya. Makasih Bang Parlin. Pak Dodi salam kenal Pak. Iya, salam kenal Pak Randy. Ya Pak, saya tadi cukup menikmati presentasi dari Bapak sih, dari awal saya sudah mendengarkan juga. Nah, di awal-awal kan Bapak sempat menceritakan tentang kondisi masyarakat di sekitar sana kan Pak ya? Ya. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanyakan itu, gimana nanti impact-nya secara langsung bagi masyarakat di daerah Tenayan itu terhadap pengembangan mereka Pak? Karena kalau saya lihat kan, kalau untuk perekonomian udah pasti ngikut ya. Jangan-jangan nanti malahan yang diuntungkan di situ malah kayak mafia lahan dan segala macam. Mereka udah
nyari-nyari tanah duluan di sana. Justru masyarakat yang tinggal di situ malah nggak diuntungkan sama sekali. Nah, yang pengen saya tanyakan itu apakah di situ pada saat membangun master plan itu udah ada konsep untuk pemberdayaan masyarakat sekitar sana gitu nanti ke depannya. Nah gitu Pak. Terus satu lagi Pak, saya pengen tahu sebenarnya isi di dalam itu ada apa aja Pak. Tadi saya lihat kan ada pusat rohani, terus ada pemerintahan, sama tadi ada legislatif sama yudikatif Pak ya. Nah untuk public space-nya sendiri bakal ada nggak Pak di situ Pak? Soalnya kalau kita lihat kan sekarang ini Pekanbaru ini kan minim public space Pak. Kita mau ngumpul di mana kadang-kadang nggak tahu notes-nya di mana. Jadi orang naik sepeda pun sembarangan sekarang di setiap jalan ada orang naik sepeda. Nah titik kumpulan itu kadang di Pekanbaru ini udah nggak jelas nih mau di mana. Nah apakah nanti bakal ada notes baru di Pekanbaru? Seperti misalnya kalau kayak di Batam itu ada di dekat masjidnya itu kan bisa main basket juga di situ, bisa berkumpul, jogging. Nah, apakah sekarang nanti ke depannya bakal seperti itu di daerah situ? Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Randy. Mau pertanyaannya apa? Thank you, Randy. Ini pertanyaan harusnya Planologi yang jawab nih. Tapi kira-kira gitulah, memang pembangunan itu pasti ada dampaknya, terlepas dia dampak baik atau buruk kan gitu. Tapi harapannya memang meminimalisir yang buruk, memaksimalkan yang baik kan gitu. Permasalahannya memang dampak yang paling kita terlihat tuh memang dampak ekonomi, itu sangat terlihat sekali gitu. Dulu tuh awal-awal saya masuk ke sana, kawasan itu memang jarang lah rumah permanen di sana. Rata-rata rumah kayu lah begitu ya. Itu banyak pohon-pohon gitu kan. Terus sekarang tuh sudah banyak rumah-rumah permanen di sana. Artinya memang berkembang lah. Bahkan saya kaget di situ sudah ada kafe ternyata. Sudah ada bangun kafe lagi di jalan Badak itu yang tadinya hutan itu. Itulah kira-kira gambaran bahwa pembangunan ini membawa dampak ke masyarakat. Mungkin itu. Terus satu lagi apa tadi? Tempat berkumpul, apakah open space itu sekarang tuh tempat ini Pak, tempat nongkrong sekarang sore itu, tempat wisata sekarang anak-anak itu. Sekarang kalau datang ke kawasan itu sore itu sudah banyak masyarakat yang sudah selfie lah kalau saya lihat kan. Saya sekarang masih ada kerjaan di situ lagi mengawal pembangunan masjid di situ yang bangunan masjid yang di depan tadi itu yang kawasan rohani tadi. Itu sore itu udah banyak masyarakat main sana tuh. Memang direncanakan itu kan bagaimana bangunan itu hadir di tengah kebun atau taman gitu. Itu apanya? Bahkan saya merencanakan itu parkir itu nggak ada yang depan gedung. Jadi kalau kita di depan gedung itu ya taman. Gitu. Parkir di mana? Parkir saya buang ke pinggir, ke kiri kanan di sayap bangunan gitu. Jadi memang di depan itu memang khusus taman saja gitu. Jadi banyak lah Pak open space sana. Seperti saya cerita tadi di depan tuh memang ada taman besar itu di depan gedung utama itu, gedung B1 sebelum sana itu taman besar. Nah situ banyak masyarakat berkumpul di situ, selfie, keliling-keliling, jogging, cycling, sepeda itu sore banyak Pak di sana gitu. Jadi Pak Randy kalau suatu saat ke Pekanbaru, di mana Pak lokasi? Kalau di Pekanbaru Bapak boleh main-main. Di Pekanbaru Pak saya Pak. Wah sore-sore Bapak bisa coba ke sana gitu. Memang apa yang kita maksudkan itu sudah mulai terrealisasi lah gitu. Gitu Pak Randy. Oke, thank you Pak. Thank you Randy. Pak, itu ada yang nanya dari Gefrianda. Assalamualaikum Pak Dodi, mau nanya tentang master plan. Apakah saat perencanaan sudah direncanakan juga sistem transportasi ke sana Pak? Lalu apakah akan terintegrasi dengan sistem Kota Pekanbaru yang sekarang? Nah, ini Yanda nih, ini Jakarta kayaknya Yanda nih. Iya, dari Jakarta nih. Halo Yanda, apa kabar? Halo Pak, halo. Apa kabar Pak? Lama nggak jumpa. Iya, lama nggak jumpa nih. Kita jawab dulu Yanda ya. Jadi sekarang, walaupun sana belum rame, hanya pegawai lah yang masih kerja di situ ya, bekerja di gedung B1 ya. Sekarang tuh sudah ada, walaupun kondisi itu sudah ada Transmetro masuk parkir sampai ke depan gedung B1. Nah, dalam kondisi kosong pun Pak Wali Kota sudah membuat itu Transmetro masuk ke kawasan itu sekarang nih. Gitu. Walaupun sekarang saya lihat banyak kosong, tapi memang niat baik itu memang harus dilakukan secepatnya gitu kan. Walaupun belum ada penumpang ya di situ saya lihat kosong aja, tapi memang sudah masuk gitu. Memang jalurnya lah gitu, seperti itu. Jadi misalnya kalau ada yang pegawai-pegawai nanti yang pindah di sana masih
tinggal di Pekanbaru atau di Panam mungkin bisa parkir di suatu tempat itu pakai Transmetro, nyampe tuh di depan gedung B1 tuh. Gitu. Sudah ada trayek di sana. Gitu ya, Ndak. Sip, Yanda, cukup? Cukup, Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak. Oke, Anda. Nanti kalau yang ketiga ya, ini sambil ngopi. Oke, siap. Gitu ya, Anda. Ya, siap. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Ini menunggu yang ada mau nanya lagi nih, Pak. Ini Pak Willy Ya. tadi untuk nunggu yang nanya, Pak. Kan kemarin ada itu, Pak, launching logo Kota Pekanbaru tuh, Pak. Launching logo. Oh, ini. Logo ulang tahun, hari ulang tahun ya, kedua. betul. Ya. Nah, itu kan ada beberapa orang yang kayaknya bukan kurang setuju sih, ini maksudnya apa sih kok kayak nggak ada desainer aja sih di Pekanbaru gitu-gitulah, Pak. Gitu kan, itu ada keresahan seperti itu sih. Iya. Mungkin salah satunya mungkin bisa saya kaitkan ke salah satu proyeknya master plan ataupun proyek-proyek public space di kota Pekanbaru misalnya gitu, Pak. Ya. Jadi apakah mungkin nggak, Pak, sebenarnya kalau ingin pada saat proses master plan atau proses mendesain sebelum dibangun itu dibikin public hearing dulu, Pak. Jadi misalnya nih Pak ya, ini kan udah kejadian nih, Pak, yang desain, Pak. Ini kan udah kejadian. Kalau misalnya nanti ada lagi bikin pusat perkantoran apalagi di mana itu bisa nggak sih ditampilin dulu di masyarakat dulu, Pak, agak 3 bulan gitu, masyarakat diajak ini loh desainnya, kita tampilin di mall-mall gitu, kita tampilin di mana-mana gitu, itu bisa nggak sih, Pak, sebenarnya kayak gitu? Oh, bisa, apalagi dia masuk ke kajian AMDAL tuh, itu udah harus public hearing. Gitu. Cuma kemarin tuh belum ada AMDAL kemarin tuh, karena kelihatannya nggak sampai dengar itu ada AMDAL kemarin tuh, gitu. nggak sempat atau apa gitu ya kemarin tuh. Tapi emang dampaknya ya begitu deh, terasa lah dampaknya itu. Iya, Pak, saya kemarin itu kan itu kan istilahnya cuma logo lah, Pak ya, cuma logo ulang tahun, dan itu tiap tahun berubah. Apalagi saya ini tahu tuh idenya logo itu. Apalagi ini public space kan, Pak, orang akan pakai terus. Oh, ini kalau jadinya bagus, alhamdulillah. Kalau jadinya tidak mengakomodir mereka, capek-capek aku bayar pajak katanya kan, capek-capek ini segala macam. Jadinya gini-gini. Maksudnya, jadi biar mereka lihat dulu gitu, Pak. Oke. Nah, saya dengar nih ya, idenya memang dari roda terbang itu idenya. Ya, itu memang dibikin. Idenya, tapi saya nggak tahu yang desain siapa ya gitu. Tapi menurut saya, ya itu kalau nggak di logonya ini nggak ada yang banyak, ya pro kontra lah istilahnya, tapi niatnya sudah baik menurut saya gitu. Bagus ya, nggak apa-apa. Nanti, Pak, Bapak kan lagi sering project sama Pemko nih, Pak. Jadi kalau ada project lagi dibikin public hearing gitu, Pak, biar lebih seru, Pak. Biar jadi milik bersama gitu, Pak. Iya, betul. Ini RDTR juga public hearing kok. Kami lagi ngerjain RDTR sekarang nih. Itu mau beberapa kali public hearing karena itu berdampak langsung ke masyarakat. Apalagi nanti kan misalnya ini punya kebun, diperkirakan akan buat hotel, ruko, ternyata kita peruntukan kebun di situ. Itu marah dia. Ya, gitu kan, Pak. Nanti daripada udah dibangun terus ternyata malah ini kan repot gitu kan. Iya, gitu. Harus dilakukan public hearing khusus RDTR nih ya. Itu harus, karena nanti banyak masyarakat yang merasa dirugikan lah, gitu, seperti itu. Yang sampai banyak dirugikan. Gitu. Oke. Ada yang lagi mau bertanya lagi, teman-teman? Pak Wildy mau nyambung nih? Enggak, tadi kehabisan baterai aku habis. Baterai? Oh iya. Sampai muter layarnya baterai itu. Ini konspirasi nih pasti nih habis baterai ini. Enggak, mungkin bisa namain Pak Arin tadi masalah public hearing gitu ya. Mungkin bisa share, mungkin sini bisa share pengalaman lah. Kita ambil contoh aja seperti negara Mesir gitu. Negara Mesir itu semua bangunan berhubungan dengan publik itu dia bikin kompetisi gitu. Jadi si arsiteknya atau si konsultannya itu atau nanti si masyarakatnya itu nggak ada merasa semacam ada rasa nggak diindahkan atau tidak diikut sertakan gitu. Ya. Bagusnya sekarang mumpung kita banyak pengembangan ya, contohnya Pekanbaru ya. Itu suatu bagus sekali tuh kalau public hearing, undang aja macam-macam universitas atau tokoh-tokoh masyarakat atau profesional yang lain gitu.
Jadi masukin apa kita dengar input mereka. Ini semua cuma sebagai input aja gitu. Jangan terulang lagi apa ya yang dulu udah jadi, tahu-tahu nanti kok lain jadinya gitu ya. Kok nggak mencerminkan Pekanbaru gitu kan? Kan rata-rata seperti itu gitu. Jadi seperti itu kan. Bukan cuma Pekanbaru aja, kebanyakan lah di beberapa daerah aja seperti itu juga. Mana sih identitas lokalnya itu yang mereka kadang-kadang komplain gitu. Iya. Oke bro, sukses selalu. Terima kasih banyak. Ya, makasih Wali. Ya gitu. Jadi sebenarnya Pak Wali Kota tuh di mana-mana diundang berbicara tuh sering sebenarnya menyampaikan tentang rencana pemindahan, membuat pusat perkantoran itu udah di mana-mana cerita gitu. Tapi itu cerita politik lah, ada pro kontra, mungkin saya nggak masuk di situ gitu. Tapi memang itu sudah dilakukan memang langsung oleh Wali Kota sendiri gitu. Gitu Bang. Siap Bang. Teman-teman, ini ada lagi yang ingin bertanya, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Satu lagi, masih ada waktu sekitar 6 menit sebelum jam setengah 10. Ada banyak kristal tuh nggak ada yang nanya nih. Nah ini, saya kalau nggak ada yang nanya, saya yang mau nanya Pak. Iya. Ini kalau nggak ada yang mau nanya, jadi masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Nah kalau yang, saya juga nanti mau nanya tentang rumah ini Pak, tadinya sebenarnya nih, karena mau ke rumah dulu. Pak, yang rumah itu ownernya siapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau namanya nggak boleh tahu, pekerjaannya lah Pak. Kena delik kan nanti nih nyebutkan nih. Berarti Sultan Pak yang punya kali Pak. Iya, Sultan lah gitu, orang asli Sultan dari yang punya. Tinggalnya di Kuwo sebenarnya, pengusaha gitu. Suami istri pengusaha. Bahkan saya dengar sekarang tuh bisnisnya lah ke kebun. Nah, sampai dia beli kebun suatu tempat, sawit. Iya, kebun lah gitu. Sampai saking luasnya kayaknya sekarang tuh bukit itu dinamakan nama bisnis mereka lah seperti itu. Saking luasnya kebunnya itu. Masih muda. Anaknya paling gede itu SMP lah kelas 1. Kebayang lah usianya. Masih muda ya. Masih muda. Memang dalam diskusi itu memang kelihatan memang pengusaha dari nol lah. Dari nol gitu. Di Malaysia juga gitu. Dari Malaysia tuh balik lagi ke Indonesia kan. Gitu. Pak, itu kan tadi kan denahnya kan langsung lurus ke belakang gitu Pak ya. Langsung kelihatan lurus ke belakang ada foyer gitu kan, ada foyernya gitu. Itu kan langsung ke ruang keluarga ya Pak ya, ke belakang itu Pak. Iya. Itu apakah ada buffer atau misalnya kayak partisi untuk biar lebih private gitu Pak? Itu atau ada desain yang lain di ruang itu? Itulah saya pengen buat semacam penelitian kecil-kecilan lah gitu. Seandainya itu di ujung, kalau di denah kita lihat di ujung itu kan ruang keluarga sebenarnya. Ada ruang makan lah gitu. Saya itu pengen ngetes, orang masuk sana tuh lihat ruang keluarganya apa lihat atasnya? Wah, Bapak tega Pak, rumah orang jadi penelitian. Iya. Udah enak banget nih arsitek, udah dibayar jadi penelitian lagi. Iya. Kita bisa membuat sesuatu, mengalihkan perhatian lah seperti itu. Kita bisa lakukan dengan ruang itu tadi kan. Gitu. Jadi menarik apa sebenarnya waktu kita masuk foyer itu? Melihat ruang makan atau lihat atas, lihat kristalnya gitu. Plafon yang 12 meter itu. Gitu. Dan kebanyakan sana tuh melihat atas dulu. Oh gitu Pak. Jadi sampai nyaru itu istilahnya, nggak gitu terasa lah itu ujungnya itu. Gitu. Ya. Kalau malam hari itu masuk berarti lampunya lah gitu. Berarti itu jadi kayak focal point rear. Seperti itu Warlian. Kekuasaan arsitek itu seperti itu. Kita bisa membentuk habit orang gitu loh. Dengan ruangnya tadi. Tapi itu sesuai kebutuhan, Pak. Maksudnya itu sesuai kebutuhan dia. Maksudnya kan kita kan tadi arsitek kan membentuk habit. Apakah habit itu dia membutuhkan itu atau tidak gitu, Pak? Itu tuh gimana, Pak? Nah, itu artinya dalam tornya gitu agak longgar. Maka saya bilang tadi saya mendekatinya pun bingung desain itu. Saya kalau saya melihat kalau desain itu mulai desain saya harus cari pintu masuknya dulu. Gitu. Kalau enggak saya akan kebingungan terus. Gitu. Gimana cara mendekati desain ini gitu. Itu salah satu pendekatannya itu dan itu saya sampaikan sama mereka dan mereka langsung ya silakan dibuat itu. Karena mungkin saya nggak tahu di Pekanbaru ya, mungkin di Bangkinang itu mungkin yang pertama mungkin pendekatan desain seperti itu gitu. Membuat box kaca, dikasih kristal, kelihatan dari dalam dan luar gitu.
Itu pun di foyer dengan plafon yang tinggi, ruangnya ramping 2 meter, tingginya 12 meter. Jadi kesan ruang sempit yang tinggi, nanti di ujungnya ruang besar yang melebar, seperti itulah. Ada permainan psikologis lah di rumah itu gitu. Gitu Bang. Siap. Keren tuh Pak. Berarti bisa kalau mengalihkan. misalnya masih penasaran rumah itu bisa di itu tuh. Dodi Anwar dirimu itu ada nanti tinggal di post aja tuh, post. Oh ini ruang makan, ini tuh apa? Yang terakhir tuh ruang tidur utama tuh. Ruang tidur utama tuh ada kristal juga. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kapan-kapan kalau ada bisa saya nanti saya temenin nanti kayak gitu. Bagaimana boleh, bisa dipola sebenarnya gitu. Kan sekarang ini kan banyak, saya selalu mendefinisikan orang yang pengen mengekspresikan dirinya itu memang kelas lah seperti itu ya, orang berkelas. Tapi banyak itu mereka didesain itu adalah rumah besar sebenarnya, nggak benar-benar rumah berkelas gitu. Ya. Rumah besar gitu, saya sampai seperti itu. Kenapa rumah besar? Ya makanya buatnya rumah besar, ternyata dikasih ukir-ukiran di luarnya, di make-up di luarnya gitu. Ya. Itu definisi dari rumah yang mewah. Saya bilang nggak gitu. Kita bisa mendefinisikan rumah itu dari kesan-kesan ruang. Saya sampaikan seperti itu. Maka saya sampaikan ini adalah ruang tipis, koridor tinggi, ramping dan tinggi. Di situ ada ruang yang lebar, ruang terbuka, ruangnya turun seperti itu. Dan ya terusnya gitu ya. Terus ada macam bagaimana mengistimewakan pemilik gitu. Saya buat jembatan koridor sendiri, koridor khusus untuk ke ruang tidur utama seperti itu. Jadi kita istimewakan lah mereka itu, gitu. Dan ownernya senang. Siap Pak, siap. Gitu. Ownernya berarti puas Pak ya? Iya, alhamdulillah. Dari responnya? Ya, puas. Nah, gitu. Jadi gini waktu itu yang nonton sebenarnya bukan orang Indonesia sebenarnya itu banyaknya. Jadi mereka kan punya saudara banyak di Malaysia. Nah, jadi kontak ke Malaysia, kami bangun rumah, silakan lihat di YouTube-nya Dodi Anwar gitu. Oh, jadi dari situ ya Pak ya? Ada sana. Mungkin dari Pak, Malaysia. Jangan-jangan... Yang like tuh mungkin dari Malaysia tuh. Oh, maksud saya, sorry Pak, berarti dapat project ini dari YouTube itu atau bukan Pak? Bukan. Sorry. Dari kenalan lah, kenalan. Mereka mencari arsitek. Mereka juga kayaknya sudah ketemu arsitek menurut saya sudah, karena mereka udah punya preferensi ya. Saya pengen preferensi gitu preferensi. Akhirnya ketemu saya sampaikan. Terus saya diskusi, saya nggak akan desain dulu. Saya sampaikan ini komitmen pertama. Saya nggak akan desain dulu nih pertemuan gue. Saya pengen kenal betul dengan bapak sama pemilik. Betul. Nah, baru saya ketemu titik masuknya gitu. Desain itu di mana gitu loh. Gitu Pak. Berarti ini buat teman-teman yang lain, berarti kita kalau ketemu klien itu harus ketemu dulu nih ininya, Oh harus, iya. Harus ketemu dulu, titik masuknya Pak ya? Iya, titik masuknya. Bagaimana kita mendekati desain ini, dari mana sebenarnya gitu loh. Ya. Yang paling pas gitu. Kan kita tidak membuat gini, kalau di marketing itu, kita sebaiknya jangan menjual apa yang kita bisa buat, tapi menjual apa yang bisa dibeli orang gitu. Itu marketing. Gitu. Jadi apa yang kita perlu kenal, ya owner yang perlu kita kenal, bukan kita. Gitu. Itu caranya, makanya diskusi itu penting, penting gitu. Gitu. Benar. Tadi Bang Weldy kayaknya nyalain mic, kenapa Bang? Nggak jadi ya? Gitu. Tadi itu sebenarnya presentasi tadi itu paling itu banyak gedung sebenarnya itu kan sudah didesain sebenarnya itu. Itu tapi saya skip aja tuh, semua gedung tuh ada konsepnya tuh. Banyak ceritanya tadi biar agak cepat aja tadi itu. Dekatin aja ibunya yang punya rumah, selesai itu urusannya. Nanti dimarahin sama suaminya, kita deketin ibunya gitu. Pak Dodi, ada yang bertanya di YouTube Pak, di live streaming YouTube ada yang bertanya. Ya. Kalau boleh milih, kalau bisa balik ke masa lalu nih Pak. Ya. Mau jadi arsitek atau gitaris Pak? Saya tuh pengen jadi arsitek. Dulu SMP saya nyebutnya tuh ahli bangunan, saya sebutnya itu. Wah, so SMP Pak? Jadi apa? Iya, waktu SMP pun bilang saya menjadi apa? Menjadi ahli bangunan. Saya nggak tahu istilah arsitek itu, pokoknya ahli bangunan aja gitu. Sampai kuliah juga begitu. Sempat ada perasaan tuh
down lah waktu kondisi moneter itu. Memang saya pikir nggak perspektif lah jadi arsiteknya gitu. Apa saya lihat perusahaan-perusahaan besar yang ada di Bandung waktu itu, yang ada di Jatitimplik tuh namanya, di belakang Telkom tuh ada perusahaan gede gitu. Saya lewat sana tahun 9, itu handle itu dipakai rantai di gembok itu. Artinya nggak ada orang di dalamnya gitu. Padahal itu perusahaan konsultan gede gitu. Saya bilang begini kondisi arsitek itu memang nggak perspektif, itu sempat down menjadi arsitek gitu. Akhirnya itu masuk ambil bidang lain gitu, harapannya punya pilihan yang lebih lebar kan gitu untuk bertahan hidup gitu. Terus pas lulus balik lagi ke arsitek gitu. Ya alhamdulillah tersesat di jalan yang benar jadinya kan gitu. Berarti ini ya, berarti menjadi gitaris ini ya Pak ya, hanya senang-senang hobi gitu. Pak, hobi. Iya hobi jadi gitu. Pak Dodi ini gitarnya ada 10 tuh di kantor. Ada, entar kapan diliatin lah. Di rak Pak, sekarang tuh. ini dong Pak, kan YouTube-nya kan YouTube channel kan ada tuh Pak, kayak Mbak Imbong dong Pak, giveaway gitar gitu. Kalau Mbak Imbong kan giveaway mobil gitu. Oke, nggak masalah. Ya viewernya udah misalnya udah 200.000, 300.000 ya nggak apa-apa giveaway kan. Ntar dapat like. Giveaway Pak itu. Balik kan dari YouTube gitu. Iya Pak. Daniel, silakan Nil. Ya, Pak Dot, Ya. ini Pak Dot kan, saya tadi lupa nanya. Anyway, saya juga mau nyapa, di sini ada Kak Dian ya. Hai Kak Dian. Tadi juga ada Pak Choirus. Anyway. Iya, Pak Choirus sudah keluar tadi. Udah keluar ya. Nah, saya cuma mau, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol nih di Jakarta sama teman-teman yang di Jakarta. Sama Bang Parlin juga pernah ngobrol-ngobrol. Iya. Ada pernah punya ide nggak Pak, kepikiran untuk buat satu expo, architectural expo gitu di Pekanbaru barangkali Pak Dot? Mungkin kan Pak Dot punya relasi yang sangat baik nih di pemerintahan ya. Menurut saya mungkin sudah cukup baik hubungan yang Bapak jalin selama ini dengan pemerintahan, dan alangkah baiknya hubungan tersebut bisa kita tumbuhkan lagi, kembangkan lagi bersama dengan teman-teman arsitek di Pekanbaru pada khususnya, untuk bisa buat sebuah expo di mana kita bisa bareng-bareng berkolaborasi, memperkenalkan profesi kita, memperkenalkan apa yang kita bisa sediakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, menyediakan apa yang bisa dibeli oleh orang. Menarik sih tadi apa yang Bapak sampaikan. Nah, jadi bagaimana Bapak kira-kira ada nggak kira-kira kesempatan untuk melakukan expo ini berkolaborasi dengan pemerintah, misalnya lewat hubungan yang sudah Bapak jalin dengan sangat baik selama ini? Oke. Kalau saya melihat ya, namanya di mana-mana pemerintahan itu memang bagaimana pertimbangan untuk memajukan masyarakatnya kan begitu ya. Termasuk kita, kenapa enggak gitu. Kita kan masyarakatnya juga. Tapi kan gitu, artinya pada posisi mana pemerintahan ini diperlukan. Tentu kan inisiatif memang harus dari kita, misalnya dari Bang Parlin, misalnya kan aktif nih gitu. Nanti kalau misalnya sudah ada konsep expo seperti apa, itu bisa mungkin saya jembatani lah gitu untuk mempresentasikan itu. Jadi posisi pemerintah itu bisa bantu di mana kira-kira seperti itu. Itu bisa saya komunikasikan lah gitu jembatan. Ya mumpung sekarang kan kita sedang lagi momen hold on, postpone projects kan Pak. Iya, Saya lihat justru ini saat kita untuk bisa bareng-bareng berkolaborasi di saat kita memang nggak banyak banget yang sedang kita kerjakan. Kita justru bisa mempersiapkan sebuah expo yang saya rasa akan sangat bermanfaat bagi milestone arsitek di Pekanbaru pada khususnya gitu sih Pak. Iya. Bisa banget gitu. Tapi namanya pemerintah nanti posisi bantunya tuh posisi partisipasinya seperti apa gitu. Apakah itu perlu menggunakan dana APBD atau tidak gitu. Menggunakan APBD artinya itu memang harus dianggarkan. Mungkin kalau penganggaran kan cukup lama ya Pak. Misalnya kita bisa bikin expo di Jalan Gajah Mada misalnya gitu loh Pak. Hanya pemerintah sebagai fasilitator aja Pak. Fasilitator tentu bisa. Cipkan aja dia itunya proposalnya, nanti biasa bawa kita set jembatannya untuk kita presentasi dulu lah gitu. Bagaimana bentuk konsepnya. Jadi pemerintah tuh bantu kok.
Kalau saya amati itu sangat bantu. Bagaimana sama-sama memajukan Pekanbaru ini lah, khususnya arsitek gitu. Nanti Pak Dodi aja ketua panitianya, jadi Bapak bisa langsung pimpin deh, eksekusi deh caranya. Jangan, Bang Parlin aja, Bang Parlin. Bang Parlin paling tokoh arsitektur Riau nih. Enggak, ntar kalau bikin proposal lagi lama lagi Pak. Kalau Bapak kan sudah langsung punya hubungan yang baik. Iya. Mungkin itu aja dari saya. Apa-apanya nanti kerjasama Bang Parlin lah. Bang Parlin susun nanti kita apakah pemerintah menyediakan lahannya seperti itu atau apa gitu. Atau nongkrong bareng arsitek ya Pak ya. Sip. Langsung ya Pak. Iya. Iya. Gitu. Nongkrong. Jangan itu nongkrong. Bisa tuh. Bang Parlin itu bisa di itu idenya tuh. Iya, karena semua kan lagi slow kan. Jadi kita bisa kolaborasi nih, enak seru. Benar. Tapi nggak ngumpul orang kan? Tapi ngumpul nanti dibuarin lagi kita. Ngumpul banyak orang. Enggak Pak, kalau nongkrong bareng mah nongkrong doang Pak. Oh, nongkrong. Yang penting protokol COVID-nya ya, Yang penting protokol COVID-nya Pak dijalanin tetap. Jarak 2 meter, pakai masker gitu. Oke nih teman-teman, tadi saya sebenarnya mau nyapa Pak Choirus Subekan, ada Ketua IAI Riau tadi, kebetulan kayaknya mungkin beliau sudah live dari ini, dari Zoom meetingnya. Terima kasih Pak Dodi atas presentasinya malam ini. Terima kasih insight-nya, ada masukan, ada diskusi kita tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas semua ilmu dan teman-teman dari Daniel, dari Pak Weldy, dari pertanyaan dari Randy, ada Gefri Anda, ada tadi Bang Doni di Dumai, dan siapapun lah yang ada tadi memberi masukan dan ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Pak Dodi. Iya, terima kasih. Itu tadi boleh Pak, yang tadi yang Daniel bilang boleh tuh Pak. Daniel nanti dia sudah bersedia jadi ketua panitia Pak itu. Dia sudah Todong lagi. Todong terus, bolak-balik. Oke Pak Dodi, makasih ya Pak. Oke, salam semua, sampai ketemu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Iya Bang Weldy.